Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sobat kalam rahimakumullah yang dicintai oleh Allah, ada kalimat-kalimat sakti yang diajarkan kepada kita, yang apabila kita mau mengamalkannya, mengistiqomahkannya, maka kalimat-kalimat ini akan menguatkan hati kita terhadap apa yang kita lakukan. Dan juga kita akan ikhlas terhadap takdir dan ketentuan Allah terhadap kita. Apa kalimat-kalimat sakti itu? Yang pertama adalah ketika kita memulai sesuatu, maka kita harus membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada satu ayat yang tidak pernah diturunkan kepada Nabi siapapun kecuali kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan kepadaku, kata Rasulullah, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata Bi, yang apabila kita kaitkan dengan kekuasaan dan pertolongan, maka siapapun yang membaca kalimat basmalah berarti dia meyakini bahwa apapun yang dia lakukan, apapun yang akan dia kerjakan, maka sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Maka ketika kita mengucapkan basmalah di awal, maka kita meyakini bahwa kita memohon pertolongan kepada Allah agar apa yang kita lakukan menjadi sukses dan lancar. Dan ketika kita mengucapkan basmalah, maka kita berarti mendeklarasikan nama teragung di alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kedua, apabila kita mendapatkan nikmat, maka kita harus membaca Alhamdulillah. Bacaan Alhamdulillah ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita harus kita syukuri. Jangan sampai nikmat itu malah membawa kita ke dalam sesuatu yang membuat kita menjadi orang-orang yang kufur. Ingat, segala karunia yang kita terima di dunia ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun, meskipun datangnya dari sesuatu yang berbeda, jalannya berbeda, tetapi semua dasarnya, asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai nikmat itu membawa kita kepada kekufuran. Bagaimana sebuah kisah yang dikisahkan di dalam Al-Quran tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya ayyuhal mala'u, hai bala tentaraku, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa dari kalian yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Balqis dari negeri Sabah ke negeri kita? Siapa yang sanggup memindahkannya yang jaraknya hampir ribuan kilometer? Wa qala ifritu minal jin, berkatalah jin ifrit, ana atika bihi, saya sanggup memindahkannya wahai Raja Sulaiman, qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau berpindah dari singgasanamu, maka kursi Ratu Balqis itu akan sampai di hadapanmu. Tapi Raja Sulaiman ingin lebih cepat lagi. Wa qala alladziina 'indahu ilmu minal kitab, maka berkatalah seseorang dari golongan manusia yang mengerti tentang ilmu-ilmu Allah, ana atika bihi, saya sanggup memindahkannya wahai Raja Sulaiman, qabla ayyatadha ilaika tarfuk, sebelum engkau mengedipkan matamu, maka singgasana itu akan sampai di hadapanmu. Maka singgasana itu sampailah di hadapan Raja Sulaiman sebelum dia mengedipkan matanya. Dan melihat kejadian ini, apa yang dikatakan oleh Raja Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi, ini adalah ujian dari Tuhanku. Lihat luwani untuk menguji imanku. Ashkur, apakah aku akan menjadi orang-orang yang bersyukur?
Am akfur, apakah aku akan menjadi orang-orang yang kufur akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka nikmat Allah ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin agar kita tidak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, apabila kita terkena musibah, maka kita harus membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat bahwa manusia pasti akan mengalami yang namanya ujian. Baik itu ujian dalam bentuk harta, dalam bentuk kekuasaan, dalam bentuk harta benda. Tapi sejatinya setiap manusia itu pasti akan diuji. Namun ketika kita menghadapi sebuah ujian, segalanya datang dari Allah, maka kita kembalikan semuanya kepada Allah. Bahwa ketika kita menghadapi hal tersebut, kita harus ridho terhadap ketentuan qada dan qadar yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Memaknai sebuah ujian tersebut ada dua. Yang pertama adalah apakah ujian yang datang kepada kita adalah bentuk cintanya Allah kepada kita, sehingga ujian itu datang kepada kita untuk menguji iman kita, sehingga ketika kita lulus dari ujian itu Allah akan meningkatkan derajat kita. Namun sebaliknya, apakah ujian yang datang kepada kita adalah karena bentuk dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga ujian itu datang kepada kita, tujuannya adalah agar kita kembali jalan yang lurus, yaitu ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang menghadapi ujian, jangan lari kemanapun, tapi larilah kepada Allah, karena segalanya datang dari Allah, maka kita kembalikan kepada Allah. Ketika seseorang mendapatkan ujian, belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan jodoh, belum mendapatkan hal-hal yang dia inginkan, maka jalan yang pertama harus dilakukan adalah kembali kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberikan pertolongan. Yang keempat, apabila ketika kita berbuat dosa, maka kita harus segera mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga masih mau beristighfar memohon ampun kepada Allah. Kenapa kita tidak melakukannya? Inna astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih fil yaumi aksaru min sab'ina marratah. Rasulullah setiap hari beristighfar 70 kali, bahkan sampai 100 kali. Tujuannya adalah untuk memohon ampun kepada Allah. Memohon ampunlah kepada Tuhanmu, karena Dia sesungguhnya adalah Maha Pengampun. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka mari jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa yang begitu larut. Tidak ada yang namanya dosa kecil. Ketika dosa itu kita biarkan, maka dia lama-kelamaan akan menjadi dosa yang besar. Tidak ada sesuatu yang namanya dosa besar apabila dia terus dipupuk, dibasuh dengan yang namanya istighfar dan memohon ampun kepada Allah, maka dosa besar itu pun akan lenyap dan sirna. Maka sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah agar nanti kelak kita dijauhkan dari yang namanya siksa. Sobat Kalam rahimakumullah yang dicintai oleh Allah, mari kita bersama-sama berdoa agar senantiasa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa diberikan rahman dan rahimnya. Amin, amin, ya rabbal alamin.